warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini bersama saya Nur Ijati. Ini adalah video PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Nama lengkap saya adalah Nur Ijati. Pekerjaan saya adalah dosen tetap di jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Katara Harja yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya adalah 2122069601. Sini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kenapa pada akhirnya saya memilih untuk menambatkan hati pada jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Katara Harja? Itu karena tidak terlepas dari background dan track record pendidikan saya, di mana pada tahun 2014 itu saya mengambil S1 dengan jurusan Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan lulus pada tahun 2018 dengan predikat memuaskan. Kemudian selanjutnya pada tahun selanjutnya saya mengambil S2 atau program magister pada program studi ekonomi Islam serta mengambil konsentrasi di bidang manajemen keuangan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan lulus pada tahun 2020 dengan predikat pujian. Jadi linearitas S1 dan S2 saya itu mendorong saya untuk berkembang dan berkarir juga berkarya di jurusan manajemen. Kemudian untuk hal tersebut juga didukung dengan riwayat pekerjaan saya. Jadi sejak tahun 2016, yaitu tepatnya sejak saya di S1, itu saya sudah aktif magang di salah satu perbankan syariah, yaitu di BJB Syariah yang ada di Braga selama 6 bulan. Kemudian setelah lulus S1, tepatnya tahun 2018, saya bekerja di Bank Syariah Mandiri yang ada di Sukabumi, yaitu sebagai frontliner selama 3 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2020. Nah, kebetulan 2020 itu saya telah lulus S2. Pada akhirnya saya jatuh cinta dan tertarik untuk masuk ke dunia akademik dan yang pada akhirnya saya mengajar di STAI Samsul Ulum pada tahun 2022. Nah, kemudian karena saya pada tahun 2002 itu saya menikah dan diharuskan untuk pindah ke Purwakarta, maka pada akhirnya saya pindah home base dan mendapatkan hati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Katara Harja Purwakarta sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Hal ini juga didukung oleh keaktifan saya di organisasi profesi yang bernama ISEI atau Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi pengurus ISEI di Komisariat STIE Wibawa Katara Harja sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang. Nah, adapun mata kuliah dari berbagai riwayat mulai dari background organisasi, profesi, kemudian pendidikan saya, alhamdulillah saya dipercaya oleh jurusan manajemen itu untuk mengampu beberapa mata kuliah yang diantaranya adalah pengantar ilmu ekonomi, manajemen keuangan lanjutan, manajemen lembaga keuangan, serta manajemen keuangan syariah. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu mata kuliah, yaitu yang sedang saya ampu sekarang, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Berikut sekilas RPS tentang manajemen keuangan. Berikut Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari RPS untuk mata kuliah manajemen keuangan di jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Katara Harja. Nah, ini untuk RPS untuk pertemuan yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan pada akhirnya di pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan di pertemuan selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-15 yang selanjutnya itu ditutup dengan pertemuan ke-16, yakni ada ujian akhir semester. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dalam pengajaran saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode asinkronus, di mana metode asinkronus itu saya berkoordinasi dan melalui grup WhatsApp yang selanjutnya nanti akan disarankan untuk mengakses Google Classroom yang ada pada tampilan yang sudah saya tampilkan di sini, sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri serta mengerjakan tugas yang sudah tertera pada laman Google Classroom tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya, selain itu, saya menggunakan metode pembelajaran sinkronus, di mana sinkronus ini merupakan tatap muka langsung di kelas, yang mana saya bertemu langsung dengan mahasiswa dan menyampaikan materi sesuai dengan RPS yang sudah tadi ditampilkan. Nah, berikut adalah ringkasan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, gimana kabarnya, sehat? Oke, hari ini adalah mata kuliah manajemen keuangan. Oke, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, itu kan terkait apa kemarin? Terkait apa? Konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan. Siapa namanya? Cekeklat. Oke, coba saya mau tanya, manajemen keuangan itu apa? Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, saya mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang yang tidak hadir ada 6 orang, Bu. 6 orang. 2 orang sakit, 4-nya izin. Oke. Saya izin untuk share screen ya, buka PPT-nya ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai time value of money. Nah, sebentar. Oke, ya. Jadi yang akan kita bahas adalah mengenai time value of money ya. Ada yang tahu time value of money? Atau baru dengar gitu? Ya, jadi time value of money itu adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Jadi maksudnya uang yang dimiliki seseorang pada saat ini itu tidak akan sama nilainya dengan uang yang ada nilainya di masa yang akan datang. Di mana uang yang diterima sekarang nilainya itu akan lebih besar daripada nilai di masa yang akan datang. Itu karena apa ya? Karena ada bunga begitu. Mau bertanya, Ya. apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi dari nilai uang atau time value of money? Oke, jadi ada beberapa faktor ya teman-teman yang bisa mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi time value of money. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah bunga, tingkat suku bunga. Teman-teman kalau misalkan kita berbicara mengenai tingkat suku bunga berarti kita itu berbicara mengenai Bank Indonesia karena kita kan mengacunya tingkat suku bunganya itu adalah ke Bank Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan nilai harga barang ya. Seperti sekarang misalkan yang tadinya nilainya beras itu 6.000 terus naik gitu ya jadi 12.000 itu akibat dari inflasi. Ya, inflasi juga masih satu rukun dengan tadi tingkat suku bunga. Ya, kemudian ada resiko. Nah, ini berbicara mengenai resiko ini berkaitan dengan manajemen investasi. Kalau misalkan teman-teman saham gitu ya, bermain saham itu pasti ada resiko. Itu berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi time value of money. Oke. Nah, selanjutnya, ini time value of money itu biasanya sifatnya ini jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 tahun itu biasanya nilainya masih sama dan tidak bisa dikatakan time value of money gitu ya. Jadi dikatakan time value of money itu kalau misalkan lebih dari 1 tahun. Kemudian nilai waktu dari uang itu harusnya ditentukan karena ada nilai suku bunga yang tadi ya. Kemudian suku bunga itu apa sih? Bunga itu apa? Nah, yang pertama jumlah uang yang harus dibayar sebagai kompensasi untuk peminjaman sejumlah uang. Contohnya misalkan teman-teman kalau misalkan kredit ke bank gitu ya, itu biasanya kalau tadinya pinjamnya itu 1 juta atau yang 1 juta
ya, 5 juta misalkan. Nanti pengembaliannya itu bisa jadi 5.200.000. Nah, yang 200.000 itu adalah bunga atau jumlah uang kelebihannya. Kemudian jumlah uang yang didapat jika melakukan investasi kapital. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman main saham, nah itu juga ada interestnya atau bunganya, gitu ya. Kemudian keinginan bank pada satu orang untuk membayar sewa penggunaan uang. Nah, biasanya ini kalau antar badan usaha gitu, atau misalkan bank dengan bank yang lain, misalkan melakukan pinjaman uang itu juga sama ada bunganya. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, ini ada salah satu how to calculate interest, jadi bagaimana cara menghitung si bunga ini. Kemudian, nah ini kita lihat ya. Di sini ada satu soal di mana Bu Zainah itu melakukan peminjaman pada awal tahun sebesar 1 juta rupiah. Jadi dia tuh si Bu Zainah ini dia itu meminjam 1 juta rupiah ya. Kemudian jangka waktunya itu 1 tahun, berarti dia itu minjemnya itu selama 1 tahun atau 12 bulan. Sehingga pada saat pengembalian dana tersebut menjadi 1.090.000, dia kan minjemnya cuma 1 juta. Nah, dia harus kembali itu 1.090.000. Hitunglah berapa persen bunga yang ditanggung oleh Bu Zainah. Yang tadi kan rumusnya itu adalah bunga dibagi jumlah pinjam atau investasi dikali 100%. Nah, sekarang kita lihat ini adalah cara pengerjaannya. Nah, 1.090.000 dikurangi 1 juta, karena itu kan bunganya, berarti bunganya berapa? 90.000 ya, dibagi 1 juta dikali 100%. Jadi si Bu Zainah ini kena bunganya itu adalah 9%. Oke, nah sekarang nih ada contoh lagi. Contohnya misalkan Pak Arif melakukan pinjaman pada awal tahun sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu masih sama 1 tahun. Kemudian sehingga pada saat pengembalian dana tersebut menjadi sebesar 2.050.000. Itulah berapa persen bunga yang ditanggung oleh Pak Arif? Kira-kira berapa persen ya? 2,5%. Ya, dari mana itu? Dari bunga 2 juta itu di 2 juta bunganya kan 2 juta 50. Jadi 2.050.000 dikurangi 2 juta dibagi 2 juta dikali 100%, jadi 2,5%. Oke, betul ya. Nah ini sorry tadi. Jadi apa namanya, tadi kan bunganya berarti 50.000 dibagi 2 juta dikali 100%, jadi sebenarnya 2,5. Kemudian di mana kita akan mendapat atau misalkan menentukan si bunga ini? Biasanya di mana? Yang pertama di kartu kredit. Teman-teman ada yang pakai kartu kredit? Ada. Oke. Nah, yang kedua di buku tabungan. Jadi misalkan kalau teman-teman nabung gitu ya, deposito ataupun giro itu biasanya ada apa itu namanya, bunganya. Kemudian di kredit mobil ya, teman-teman mungkin belum ya kalau kredit mobil ya. Karena kan kalau kredit mobil itu kan minimal gajinya itu kan harus di atas UMR. Kalau kamu kan masih mahasiswa ya, jadi nggak mungkin gitu untuk kredit mobil kecuali kalau orang tuanya. Nah, kemudian ada saham. Nah, saham ini saham juga sama. Kalau saham itu kan berarti ada dividennya. Nah, namanya dividen itu kan ada bagi hasil. Di mana bagi hasil itu pasti ada bunganya, begitu ya. Dan terakhir ada pinjaman investasi. Nah, biasanya kalau teman-teman misalkan meminjam ke sebuah bank itu juga sama gitu ya, ada bunganya. Selanjutnya, jadi dalam value money ini ada dua jenis. Yang pertama ada nilai masa depan, yang kedua ada nilai sekarang. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai nilai future atau nilai masa depan. Nah, nilai masa depan ini merupakan jumlah uang pada periode yang akan datang, termasuk jumlah bunga yang diperoleh pada periode tersebut. Jadi si nilai future ini adalah untuk periode yang akan datang, gitu, ya. Nah, ini rumusnya Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambahi dipangkatkan N, di mana Fn itu adalah nilai masa depan pada akhir periode N. Nah, kemudian untuk PO-nya itu adalah nilai uang sekarang. Kemudian yang I-nya itu adalah bunga atau interest.
Yang N pangkat N itu adalah jumlah periodenya. Nah, biar teman-teman tidak pusing, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Samsul, di sini siapa? Ada yang namanya Samsul? Oh, nggak ada. Oke. Samsul menyimpan uang $500 ya dalam rekening tabungan dengan pembayaran bunga majemuknya 10% per tahun. Berapa uang yang diperoleh dalam 5 tahun? Jadi dia itu nyimpan uang katanya $500. Kemudian dia itu pengen tahu nih 5 tahun ke depan dia itu berapa si nominalnya gitu ya, dengan bunganya itu adalah 10%. Nah, di sini tadi kan sudah dikasih tahu ya P-nya itu di mana nilai uang sekarang, berarti $500. Kemudian ditambah 1 ditambah 10% dipangkatkan 5. Nah, 10% itu dari bunganya yang tadi ya, yang tadi itu bunga. Kemudian dipangkatkan N. N-nya itu 5. Kenapa 5? Karena 5 tahun ya, jadi 500 dikali 1,6105, jadi nilai di 5 tahun ke depan si tabungan tadi siapa Samsul ya, itu menjadi $85.26 begitu ya. Sampai sini paham? Oke, saya baca ini. Nah, ini ada contoh soal lagi. Aziza menyimpan uang $300 dalam rekening tabungan dengan pembayaran bunga majemuknya 5% per tahun. Berapa uang yang diperoleh dalam 3 tahun? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Siapa namanya? Habil. Oke. Gimana Habil? Itu jawabannya $364,65. 364,65. Masa dari mana? Coba. Dari mana? Itu $300. Terus Dikali berapa? dikali 1,2155. Oke. Oh, jadi apa tadi? 1 ditambah 5% dipangkatkan 3 itu jadi berapa? 2, Jadi 3 hasilnya. bukan, tadi hasil dari perkalian 1,5% dipangkatkan 3. Hasilnya itu 364,65. Oke, kita lihat ya. Betul atau tidak jawabannya? Sama atau tidak? Tidak, Bu. Beda ya. Jadi 1 tambah 5% dipangkatkan 3 itu adalah 1,1576 ya. Nah, jadi ketika dikalikan 300, jadi nilai uang siapa tadi namanya? Ajijah ya. Ajijah itu jadi 347,28. Kira-kira gedean uangnya di masa depan nanti atau sekarang? Masa depan. Masa depan berapa kira-kira tadi? Ada Bu? Bunga. Ada bunganya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasan yang terakhir adalah mengenai nilai sekarang ya, atau present value. Kalau tadi future value, kalau sekarang present value. Mana mencari nilai sekarang pada tingkat suku bunga tertentu jika diketahui nilai uang yang diterimanya itu pada masa depan. Nah, ini mah kebalikannya dari yang tadi ya. Rumusnya adalah P0 sama dengan F dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini hitunglah berapa nilai sekarang nih dari $17.908 untuk 10 tahun apabila tingkat bunganya itu 6% per tahun. Nah, kita lihat. Nah, berarti kan agar teman-teman lebih mudah gitu ya. Jadi yang 6%-nya itu diubah dulu ke desimal gitu ya, biar gampang hitungnya. Jadi 6% itu kalau diubah ke desimal berapa? 0,0. Nah, oke. N-nya itu 10 dari mana? Dari periode. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus. Tadi kan nilai sekarangnya itu atau future-nya, reserve-nya itu adalah 17,908 dibagi 1 ditambah 0,06 ditambahkan 10. Jadi untuk nilai sekarangnya itu adalah berapa? 10.000. Kira-kira lebih besar nilai sekarang apa nilai yang future-nya?
future ya, karena apa namanya, kalau future itu kan sudah ada si bu. Nah, sekarang saya mau ngetes nih. Nah, di sini ada lagi contoh soal. Hitunglah berapa nilai sekarang dari $15.000 ya untuk 8 tahun apabila tingkat bunganya itu 3% per tahun. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, siapa yang namanya? Putri. Putri ya. Berapa Putri jawabannya? $11.840. 11.840 dari mana? Dari Dari 15.000 dibagi 1 ditambah 0,03 dipangkat 8 dipangkat 8. 8-nya dari mana? dari 8 tahun. Iya, oke. Kita lihat jawabannya betul atau tidak ya. Nah, tadi berapa jawabannya? 11.840. 840. Jadi betul ya jawabannya. Jadi nilai jadi gini, kebalikannya kalau yang future itu nilainya itu akan lebih tinggi dibanding nilai sekarang. Tapi kalau begitu nilai present, nilainya itu nilai sekarang itu akan lebih kecil dibanding dengan nilai future-nya. Karena tadi nilai future itu ada bunganya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, ya jadi rekan semua untuk pertemuan sekarang cukupkan segini ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti seperti biasa di Google di Google Classroom ya, di Google Classroom itu saya sudah memasukkan tugas teman-teman. Jadi nanti tolong dicari apa itu namanya, review jurnal gitu ya, mengenai berkaitan dengan PKL Money. Nanti untuk instruksinya itu sudah ada di Google Classroom begitu ya. Oke. Ya, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Kita jaga kesehatan, teman-teman. Jangan lupa apa namanya, tugasnya dikerjakan karena minggu depan akan saya review baru. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pernyataan diri dosen unit kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Mohon maaf apabila salah kata, saya pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.